Sugeng sudah mengizinkan saya untuk sowan ke sini. Hari ini agenda kita adalah kita ngobrol-ngobrol terkait dengan progres Pak Sugeng dalam mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih Putri. Sehat Pak? Alhamdulillah, Putri sehat. Panas pun yang penting sehat, semangat. Semangat. Nah Pak, pada beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama berdiskusi terkait dengan tantangan pembelajaran daring yang sudah Bapak alami ketika Bapak sudah mulai mengikuti PGB ini. Kemudian nanti ada refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang pembuatan kerangka portofolio digital, dan kemudian tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri. Yang kemarin ketika loka orientasi Bapak sudah bersama pengawas, bersama kepala sekolah sudah menuangkan di dalam LKNK. Nah, Pak Sugeng, sebelumnya saya memberi apresiasi yang luar biasa untuk Pak Sugeng, gitu ya. Karena saya mengikuti dari LMS kan, saya harus memantau terus progres tugasnya dan sebagainya. Saya juga sudah mengkomunikasikan dengan Bapak fasilitator bahwa jangan sampai tugas-tugas itu terlewat, dan Pak Sugeng luar biasa sudah mengerjakan soal tugas-tugas dengan sangat baik, dengan tepat waktu dan kualitasnya luar biasa. Mungkin sama-sama 100, tetapi untuk Pak Sugeng 100-nya itu 100 gemuk Pak. Nah, semoga ini tidak hanya sekedar nilai, tetapi ini benar-benar memang karena Pak Sugeng menghayati bahwa di pendidikan guru penggerak ini bukan sekedar kemudian lulus, tetapi benar-benar nanti Bapak menjadi agen perubahan. Insya Allah. Nah, Bapak untuk Bapak ini kan sudah 1 bulan mengikuti PGB, mungkin Bapak bisa cerita dulu gimana pengalamannya, perbedaannya apa sebelum ikut PGB dengan sesudah ikut PGB. Baik Putri, terima kasih kami ucapkan selamat datang di SMK Gunasari. Sini kami untuk sehariannya terkait dengan pelaksanaan CGP ini atau PGB ini. Saya awalnya pesimis, karena apa? Karena melihat sebelum-sebelumnya, kemudian kesibukan, kemudian katanya tugas-tugasnya banyak begitu gitu. Ternyata setelah dijalani enjoy saja. Enjoy saja ternyata. Ya pesimis kami dalam bagian waktu, kemudian bagian tugas-tugas yang dibebankan sekolah. Kemudian ternyata aplikasi yang digunakan itu sudah sudah familiar ya. Kita pembelajaran daring menggunakan Moodle itu sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Kemudian guru-guru di sini juga sudah menerapkan, apalagi kemarin ada pandemi, itu juga semakin optimal penggunaan pembelajaran daring ini. Kemudian bundling dengan laptop, dengan HP, saya juga sudah tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita manajemen waktu ini. Dan yang kedua, terus terang sebelum kita mengikuti PGB ini, ya kita jalan sesuai keseharian kita ya. Tapi setelah kita mendapat ilmu dari PGB ini, ternyata apa yang kita laksanakan ada juga yang tepat. Refleksinya itu ya Pak. Menurut Pak Sugeng kenapa Pak? Ya selama ini kita mengajarkan hanya materi bagaimana tersampaikan ke murid. Hanya transfer of knowledge saja. Transfer knowledge, kemudian teacher learning center, kita anggap murid hanya sebagai objek, kemudian bagaimana murid mendapat nilai yang bagus, KKM begitu, tanpa kita mempertimbangkan anak itu perlu dijadikan sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Nah, lalu setelah kita mendapat pemahaman dari modul ajar ini, ternyata murid harus dijadikan sebagai pusat pembelajaran.
yang di situ mungkin yang paling saya guys. Refleksinya yang paling dalam ya Pak ya. Sama Pak. Ya itu ya Pak ya. Dengan refleksi yang sudah Bapak lakukan. Dari refleksi ini kan tentu kemudian Bapak nanti dampaknya Bapak kemudian memiliki ide-ide yang kemudian bisa tidak hanya berdampak pada Bapak sendiri, tetapi kemudian itu juga berdampak pada teman-teman, kemudian nanti bisa menggerakkan komunitas dan seterusnya ya Pak ya. Nah Bapak ketika mulai berproses di PGP ini, tadi Bapak sudah mengutarakan value-value terkait dengan pemikiran KHD ini yang kemudian Bapak mulai tentu saja kemudian mulai merubah nih, mulai merubah diri sendiri. Nanti kita akan ngobrol banyak terkait dengan itu Pak. Supaya apa nanti ketika Bapak juga menuangkan itu dalam karya, kemudian nanti Bapak juga sudah mulai menggerakkan teman sejawat, kemudian nanti komunitas. Nah ini kemudian menjadi suatu hal yang menjadi virus baik bagi banyak orang. Nah Pak, setelah Bapak mengikuti PGP ini, sejauh ini kan tadi Bapak nanti lancar ya, untuk pembelajaran daringnya nggak masalah karena memang sudah melek IT, kemudian sudah terbiasa menggunakan IT juga, kemudian modulnya juga sudah itu terbiasa. Nah untuk ekosistem sekolah harus seperti Bapak? Ya sangat support. Sangat support. Seperti tadi kita langsung Pak Kepala langsung welcome, monggo dan kemudian yang kedua seperti saat ini yang kita didukung oleh tim IT membantu kita dalam dokumentasi, kemudian guru semua mendukung, semua support, dan yang jelas semua guru didukung untuk bisa ikut PGP pendidikan guru penggerak ini karena akan pertama meningkatkan nilai sekolah, nilai rapor sekolah akan naik. Kemudian yang kedua ilmunya sangat bermanfaat untuk pengembangan sekolah. Prinsip ekosistem sekolah di SMK Wonosari ini sangat support, sangat mendukung kita Wonosari. Itu sangat disyukuri Pak, karena tidak semua seperti Bapak. Kemarin Bu Wanti juga disupport, berarti luar biasa. Karena tidak seberuntung Bu Marwati dengan Bapak juga. Karena banyak yang kemudian setelah di jalan itu menjadi tersendat karena ekosistem yang tidak mendukung. Nah, alhamdulillahnya di sekolah ini berarti sudah support sistemnya luar biasa, sehingga Bapak pribadi yang komitmennya tinggi, kemudian nanti Bapak juga secara kemampuan juga luar biasa, kemauan juga luar biasa, ekosistem sekolah mendukung. Nah, ini berarti nanti akan sampai finish nanti. Amin. Baik. Nah, selanjutnya Pak, kemarin kan Pak Sugeng ketika di loka orientasi sudah mengisi nih Pak harapan dan kekhawatiran. Masih ingat ya Pak? Di foto nggak Pak waktu itu? Di foto. Saya bisa lihat Pak yang ditempel di planet. Bapak fotonya. Nah, waktu itu Bapak menuliskan harapannya menapa? Kita berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada harap gitu, kemudian dapat mengikuti, dapat melaksanakan tugas atau mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan waktunya. Kemudian termasuk komitmen apa nih mengerjakan tugas. Itu harapannya nih Pak. Dan itu harapan itu terontong-terontong loh bahasa Jawa. Sudah ini ya Pak, ternyata harapan itu bisa Bapak wujudkan nih. Alhamdulillah. Ya. Nah, seiring berjalannya waktu semakin mantap ya Pak. Nah, dulu juga Bapak menuliskan tentang kekhawatiran. Menapa Pak dulu yang dituliskan? Tentang pembagian tugas. Saya khawatir pembagian tugas. Saya tidak bisa membagi tugas antara tugas yang diberikan sekolah dengan tugas yang diberikan oleh ini. Nah, terus yang Bapak rasakan gimana?
ternyata bisa sejalan. Sejalan, ya, tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu. Berarti kita kegiatan apa namanya Pikon itu juga setelah kegiatan sekolah jam 1 sampai jam 3 itu sangat bisa kita ikuti. Terus dari proses ini Pak, dulu kan Bapak mungkin waktu di loka orientasi itu baru Pak tuliskan harapannya ya, pokoknya mungkin bisa jadi apa memang sudah dipikirkan, tapi bisa jadi juga pokoknya sebenarnya ketemu itu gitu ya. Nah mungkin setelah berjalan ini ada harapan baru Pak dari Pak Sugeng terkait dengan PGP yang Bapak ikuti. Selain yang Bapak tuliskan tadi semoga berjalan dengan lancar, bisa mengatur, membagi tugas antara tugas sekolah dengan tugas di PGP. Mungkin kemudian setelah berjalan ini Bapak ada harapan baru. Saya setelah mengikuti ini saya berharap virus ini PGP ini bisa menular ke guru yang lain. Karena ini sangat bermanfaat sekali, sangat bermanfaat untuk baik itu pengembangan guru-guru dalam mengajar, ya. Kemudian peningkatan kompetensi itu mutlak, ya. Kemudian bagaimana memperlakukan anak sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan zamannya itu tidak semua guru bisa. Karena apa? Karena mereka hanya nyaman ketika ya seperti ini saya. Di zona nyaman ya Pak. Ketika diminta untuk berubah itu ini sangat sulit. Dan ini ada di guru penggeraknya, ada ini yang harus kita tularkan ke ini. Bapak sudah lakukan? Sebelum ini ya, sebelum ada PGP pun kita sudah mencoba dengan beberapa organisasi untuk pengembangan guru. Ya. Tapi itu juga masih kita tidak seperti yang harapan sekarang ketika kita mengikuti PGP ini. Oh ternyata itu guru seperti ini ya kita coba. Seperti halnya kita gunakan aplikasi yang untuk bikin pelajaran, kita coba tularkan ke ini loh, seperti ini loh, bikin ternyata mudah sekali. Kita sampaikan ke guru yang bisa di samping Bapak Ibu guru juga mendapat satu media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Ternyata bisa juga untuk penilaian angka kredit. Jadi sudah langsung sekali dayung dua bola terawih Pak. Nah, ini Pak terkait dengan tadi harapan baru yang Bapak kemudian tadi kan cita-citanya bagus banget ya Pak, harapannya bagus menyebarkan virus baik dan ini memang harus masif ya Pak. Artinya Bapak kan sudah lakukan dan memberikan contoh ya, memberikan keteladanan. Nah, kalau terkait dengan harapan baru yang Bapak sampaikan tadi, dukungan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu bagaimana menurut Bapak? Sangat support. Support. Pertama kita diberikan satu kegiatan untuk pengembangan kolaborasi guru dan ini sejalan dengan program yang di sekolah karena sekolah berharap semua itu jadi satu kesatuan. Jadi di kami ada namanya jadwal blok. Jadwal blok itu kan tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu guru, dua guru. Jadi semua harus dalam satu kegiatan yang sama. Ketika di tempat kami di jurusan TI membuat satu produk A begitu, nanti yang guru bahasa Inggris juga harus support ke sana, guru matematika harus menganalisis kebutuhannya, kemudian guru-guru yang lain juga bahasa Indonesia bagaimana menyampaikan ini, mempresentasikan produk ini dengan baik, bagaimana memasarkan produk ini dengan baik, itu semua harus saling mendukung. Itu tidak bisa terwujud tanpa ada peningkatan dari kompetensi Bapak Ibu semua, baik dari segi penguatan di bidang IT maupun dari bagaimana berkolaborasi dengan yang lain, pemahaman juga dengan di bidang produktifnya. Ketika satu produk dibuat, otomatis guru yang lain juga harus mempelajari tentang
profil ataupun spesifikasi produk itu. Untuk mau tidak mau juga harus ada pengembangan di situ. Ini luar biasa. Dengan program sekolah. Nanti mungkin sebulan ke depan Bapak juga memiliki harapan baru yang menjelang lagi. Nah ini kan semakin bagus Pak nanti. Nah Pak Sugeng, Bapak kan sudah mempelajari modul 1.1 ya. Kemudian 1.2, 1.1 kan tentang filosofis, kemudian 1.2 itu kan tentang nilai guru penggerak nih. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan terkait dengan perubahan di ruang kelas yang Bapak ampu ketika Bapak kemudian sudah mempelajari modul ini. Nah di kelas itu seperti apa Pak mungkin? Gini, ketika kita belum mempelajari modul ini, datang ya datang saja. Tidak ada pemikiran. Yang penting datang sekali. Datang salam masuk materi sudah. Tapi saya berpikiran paling nggak itu disapa dengan senyum lah gitu. Anak-anak sudah senang gitu ya. Ya bagaimana ketika kita datang nanti ada sesuatu yang baru gitu. Ya kita datang, anak senang, kemudian ini kita coba dengan ice breaking atau dengan apa supaya anak itu tertarik dengan pelajaran kita. Memfokuskan memfokuskan kita. Saya juga membuat satu proyek ini bagaimana mengaktifkan anak yang di kelas itu ketika diskusi itu saya amati itu yang ngomong itu saja. Dari situ kita coba membuat satu model pembelajaran model jigsaw atau model yang lain untuk mengangkat anak-anak yang notabene pengungkapan dirinya itu agak sulit. Itu bagaimana kita pola supaya jadi semua akan siap. Tidak ada yang pasif, semua akan siap, semua mengungkapkan kita seperti itu. Kemudian itu pun juga harus murid yang sebagai subjeknya, kita hanya istilahnya fasilitator saja. Dan Bapak melihat ada perubahan di kelas Pak? Ada, mereka senang. Mereka senang. Bapak melakukan refleksi itu? Refleksi dari Bapak sendiri? Dari teman. Dari teman sahabat nih Pak. Teman sahabat kita minta untuk mendampingi, itu memberikan penilaian, kemudian juga dari siswa untuk memberikan feedback ya Pak? Feedback juga. Nah Pak, Bapak karena sudah mempelajari tadi modul 1.1 di situ, kemudian Bapak apa saja sih pembelajaran yang Bapak dapatkan dari modul terkait dengan filosofi Raja Dewata? Yang jelas dulu harus meningkatkan kompetensi itu jelas. Kemudian yang kedua berpusat pada murid jelas. Teacher learning kita tinggalkan dan pada murid. Kemudian kolaborasi. Student center ya. Student center adanya ini apa namanya penempatan anak sesuai dengan tadi kodrat anak dan zamannya tadi. Ketika kita praktek tidak ada memaksakan kamu harus ini ya, kamu bisa mengeksplorasi yang lain. Seperti itu terus dengan kesukaannya. Terus Bapak tadi kan mendiko kalau punya berpusat pada murid. Nah, di situ kan di dalam itu kan sebenarnya ada nilai-nilai keberpihakan kepada murid itu kan melayani mereka sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang sudah belajar berdiferensiasi. Bapak sudah melakukan itu juga Pak? Kita melakukan itu juga bisa pembelajaran praktek. Pembelajaran praktek mereka kita bebaskan. Bebaskan apa ya Pak? Dalam artian masih salah satu tujuan ini. Misalnya dalam membuat satu produk itu dalam membuat satu, kita kan ada namanya PKK. Kamu senangnya apa di sana? Pak, saya senang jualan. Oke, silakan bikin aplikasi untuk jualan. Saya marketplace untuk jualan. Saya senangnya Pak, ini tentang hobi olahraga. Oke, silakan bikin aplikasi untuk hobi. Ada yang mungkin senang bikin web sekolah,
semua muaranya sama untuk ini marketplace tadi. Marketplace, oke. Nah, mereka akan ketemu passionnya sendiri. Ya, kalau dulu sebelum Bapak ikut TGP, mungkin Bapak ya yang menentukan. Ya. Pokoknya susah bawa ini gitu ya, Pak. Nah, ini kan lebih mudah. Standarnya jelas. Pakai aplikasinya ini, bahkan sekarang anak-anak sudah bermunculan ya Pak ini ya. Nah, terus dari situ Pak ada mungkin keluhan dari siswa atau malah justru Pak saya senang dengan pembelajaran Bapak seperti ini atau bagaimana Pak? Ya, karena kita ikuti passion mereka lebih nyaman. Lebih nyaman dan mereka punya target sendiri yang jelas. Tidak perlu kita, kudu ini enggak, tapi mereka sudah punya target nanti seperti ini hasilnya ini. Dan mereka senang ketika ini kamu punya SD ya, kalau nanti ini dipasarkan ke SD nanti SD butuh ini, mereka akan senang dan akan bangga. Kreatif juga ya Pak ya, jadi kita ada kreativitas nih Pak. Nah, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Nah, Bapak kan sudah melakukan refleksi mingguan nih Pak. Ya, di refleksi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat mungkin Bapak bisa ceritakan ringkas saja Pak. Di minggu pertama awal-awal itu terus sendiri. Ya kita anak mungkin belum paham ya arahnya kemana ya. Anaknya anak belum paham ketika kita mau bawa kemana begitu. Kemudian yang kedua mereka ternyata saya harus aktif, saya harus punya ide, saya harus punya kreativitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, terus setelah mereka sudah punya gambaran, ini loh produknya akan seperti ini. Itu. Yang terakhir, mereka akan senang, sudah punya senang dan bangga nih, dan punya keberanian untuk mengaktualisasikan diri. Itu yang tujuan saya, yang pokok mereka berani ngomong dan berani menyampaikan ide gagasan itu yang sangat berat ketika siswa SMK itu untuk berani menyampaikan ide. Tapi kalau untuk praktek mereka ini ya Pak, semangat ya Pak. Yang penting jangan suruh ngomong. Tapi idenya tadi ya Pak ya. Dan berarti Bapak yang mengelola terkait dengan supaya anak memiliki ide yang Bapak lakukan memang. Ya ada kan kita kasih komando aja, mereka yang akan mencari stimulus ya. Ya stimulus saja. Akan mencari sendiri, baik dari internet ataupun dari manapun, dari mungkin lingkungan. Ya. Saya selalu pesan peluang itu kelemahan orang lain. Jadi kelemahan orang lain kasih peluang kita seperti itu. Mereka juga bisa belajar dari situ. Jadi nampak sekali perubahan konkret ya Pak terkait dengan sebelum Bapak mengikuti PGP ini dengan setelah dalam mengelola kelas. Berarti kelasnya semakin keren Pak, nanti semakin hebat nih. Nah, saya lupa bisa lihat Mbak Elkan yang kemarin ya LK1 Ini Pak, mungkin dari LK1 dan LK2 ini yang sudah Bapak kerjakan, ada yang perlu kita diskusikan Pak? Mungkin karena ini kan nanti akan dilanjut, nanti di loka 1 besok akan tentang menggerakkan komunitas, dan otomatis juga berawalnya kan dari muaranya dari sini dulu, kemudian itu mendasari, kemudian nanti Bapak selanjutnya. Yang ini saya punya bagaimana mengembangkan kompetensi warga sekolah. Saya punya gambarnya itu, mungkin nanti bisa ada masukan dari ibu terkait bagaimana mengembangkan kompetensi. Kompetensi terkait dengan kan besok akan masuki semester baru. Mereka juga
siapa tahu punya semangat baru. Biar mereka juga punya apa yang saya rasakan itu mereka juga. Nah, ini sebelumnya saya ingin tanya dulu Pak, ketika sekolah ini mau memulai tahun pelajaran baru, mengadakan rapat dinas dulu nggak? Iya. Kemudian menyusun program. Iya. Ya, berarti itu melibatkan semua guru. Iya. Nah, sebenarnya kan momen yang paling pas yang bisa Bapak ambil kan dari situ. Iya. Karena Bapak di sini sudah menuliskan alokasi dana pos untuk kegiatan bersama yang melibatkan guru. Yeah. Saya pikir dengan tadi saya melihat sekilas bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita selama beberapa menit ini sudah berdiskusi, saya memiliki gambaran bahwa ketika Bapak memiliki ide untuk mengembangkan kompetensi para guru, kayaknya mudah. Sepertinya loh ya, saya lihat dari luar. Cuma kemudian yang perlu dipetakan dulu Pak, menurut Bapak. Menurut Bapak sendiri, dari refleksi pengamatan Bapak, teman-teman guru itu butuh apa sih Pak? Yang dibutuhkan oleh teman-teman guru itu apa? Bagaimana memberikan pembelajaran kepada mereka itu menarik. Nah oke, ini saya catat ya Pak, memberikan pembelajaran yang menarik. Nah menurut Bapak, Bapak kan sudah punya pengalaman banyak ini, apalagi sudah tersentuh dengan KHD tadi. Nah, supaya pembelajaran menjadi menarik, Bapak kemarin sudah mencoba untuk kemudian tadi Bapak ceritakan dengan ada jigsaw, kemudian dengan model-model pembelajaran yang lain. Menurut Bapak, teman-teman Bapak apakah sudah menerapkan itu di kelas atau belum? Sebagian belum. Oke. Berarti yang menjadi PR adalah teman-teman yang belum nih Pak. Nah, yang teman-teman yang belum. Nah, menurut Bapak sendiri, ini karena kan kita nggak boleh menggali itu dari saya, tapi sekarang saya menggali dari Bapak dulu. Menurut Bapak, supaya teman-teman itu menjadi tertarik dengan, oh iya, kayak Bapak Sugeng ketika menerapkan ini ternyata kelasnya kok jadi heboh, kelasnya kok jadi menarik, kelasnya kok menjadi anak-anak yang menjadi bersemangat. Nah, menurut Bapak yang bisa Bapak lakukan apa untuk teman-teman? Pertama itu mungkin merubah mindset mereka. Sip, saya takut loh Pak. Merubah mindset, ini penting sekali. Merubah mindset. Nah, Bapak bisa merubah mindset itu kan menurut saya tidak bisa serta-merta nih Pak. Kalau ini masih dalam proses. Bapak memiliki gambaran gimana sih mulai membuka pikiran mereka, karena itu ya Pak, Bapak kan ada cerita mereka ada di zona nyaman, gitu ya Pak. Nah, terus Bapak sudah mulai belajar tentang ini, nah untuk membuka mindset Pak. Nah, yang Bapak akan lakukan. Mungkin kan guru itu akan merasa nyaman ketika murid itu tenang, anteng di kelas tidak ramai. Jadi nyatok ya Pak. Seperti itu. Kemudian Mas Manut disuruh ngopo wae Pak. Betul muridnya ngeyel gitu Pak. Nah itu perlu kita gali lebih lanjut, itu pertama. Karena tidak harus kita mengubah, itu kan harus dengan IT enggak ya? Betul. Pembiasaan atau dengan ide-ide kreatif begitu. Itu mungkin perlu kita juga perlu kita sampaikan juga tadi ya. Apakah kelas itu harus anteng, harus aktif, harus anak nurut begitu, kita ubah menjadi anak yang punya kreativitas, kemudian tidak harus anteng, boleh mungkin riuh, boleh tidak masalah, tapi anak itu aktif, belajar. Kemudian yang kedua juga pengembangan SPG untuk supaya nanti tidak jenuh. Nah, Bapak kan sudah punya obatnya tadi. Terus caranya Bapak, nah ini mulai merancang ya. Caranya Bapak nanti menyampaikan ke teman-teman seperti apa? Kita perlu satu waktu ya, satu kegiatan gitu. Mungkin bisa kita sampaikan ke mereka mungkin dalam bentuk satu pelatihan pelatihan ke mereka, mungkin workshop lah, dalam bentuk workshop begitu untuk di samping juga nanti ada mungkin penyampaian materi terkait dengan media pelajaran yang menarik, bisa juga dengan bagaimana mengelola
kelas itu supaya lebih hidup, lebih menarik, yang terpusat pada siswa tadi. Jadi workshopnya yang pertama untuk membuka mindset Bapak Ibu guru tadi yang masih di zona nyaman, kemudian Bapak tadi melatih media pembelajaran mungkin, kemudian bagaimana mengelola kelas supaya menjadi menarik seperti itu. Dan itu menurut Bapak, karena kan tadi support sistemnya luar biasa ini Pak, tingkat keberhasilan Bapak punya gambaran nih, wah aku mesti berhasil atau wah ini kayaknya sih berhasil yang beberapa kali atau gimana Pak keyakinan Bapak? Saya Pak ini yakin akan ada perubahan. Yakin saya punya optimisme akan ada perubahan. Yang jelas sejalan dengan program sekolah, siapa yang tidak mau berubah yang tidak akan ditinggalkan. Itu. Dan sekarang Bapak Kepala support sekali dengan ini ya Pak program ini. Ya, kita mau mencoba membawa industri ke sekolah. Mantap. Ya dilirik ya Pak. Iya, bagaimana budaya industri itu bisa diterapkan di sekolah dan betul-betul ketika siswa itu lulus dari sini itu sudah siap untuk kerja ya Pak ya. Nah itu Pak, tadi Bapak mengubah mindset ya, itu tentu saja tidak mudah, tetapi saya bangga sekali karena Pak Sugeng tadi keyakinannya dengan keyakinan bahwa nanti teman-teman yang saat ini mungkin belum terbuka pikirannya menjadi nanti akhirnya menjadi terbuka. Nah ini kan Bapak sudah menuliskan di sini terkait dengan hal tersebut. Nah selanjutnya Pak, di Bapak Kepala Sekolah kan waktu dalam fungsi manajemennya tadi Bapak sudah menuliskan ada organizing, ada actuating, ada controlling. Yang sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah terhadap Bapak, ini sudah yang dituliskan di sini sudah dilakukan atau belum? Sudah sebagian karena kita baru 1 bulan ini berjalan ya. Mereka sudah selalu menanyakan bagaimana Pak sampai di mana kegiatan guru penggerak. Kemudian juga apapun kesibukan sekolah, Pak saya baru jam 1 ada terus langsung silakan ya. Silakan ada Bapak ada kegiatan. Semua berjalan baik. Jadi beliau selalu menanyakan, kemudian ketika apa yang bisa disupport sekolah akan selalu disupport gitu. Disip yang mungkin beliau juga punya gagasan juga tadi apa yang bisa kita bantu melalui program guru penggerak, kemudian kita kolaborasikan dengan program yang ada di sekolah, beliau support. Dan kita sudah 3-4 hari kemarin kita juga sudah coba mendatangkan dari UGM. Ya, karena saya sampaikan ini kita itu kelamanya di public speaking. Gimana caranya masuk? Kita harus cari psikologi. Psikolog, kita harus cari psikolog. Kemudian alhamdulillah 4 hari kemarin dari UGM memberikan materi karena bersama dengan kegiatan P5PK. Nah itu beliau datangkan itu ternyata beda. Ketika guru yang menyampaikan dengan praktisi ya Pak, beda, efeknya beda. Itu juga tidak sedikit biaya yang kita butuhkan, tapi setimpal dengan ketika dari jam 8 sampai jam setengah 12 itu waktu nggak cukup. Menarik ya Pak. Nah itu kan Pak Sugeng, itu kan ide dari Bapak ini. Nah itu kita tarik mundur lagi dengan yang tadi Bapak mau mengubah mindset teman-teman. Ini kan Bapak sudah mengusulkan ke Bapak Kepala Sekolah dan ini mendatangkan psikolog, ternyata kemudian direspon dengan sangat bagus oleh Bapak Kepala Sekolah dan Bapak dilihat dari indikator keberhasilan kan menurut Bapak itu kan berhasil karena anak-anak tadi enjoy dan sebagainya. Nah Pak, Bapak kan sangat familiar dengan IT dan Bapak sangat paham sekali tentang IT. Bapak sudah melakukan praktik baik terkait dengan hal tersebut. Tadi kan Bapak sempat tanya sama saya, kalau menurut Bu Dwi gimana nih untuk menggerakkan teman-teman? Nah, sebenarnya Bapak sudah bisa ketemu nih ininya, kata kuncinya apa yang harus
video, Bapak bisa tadi Bapak mendatangkan praktisi dari luar dan itu berdampak luar biasa pada anak. Hal itu adalah praktik-praktik baik yang sudah Bapak lakukan dan itu sebenarnya bisa mengubah mindset teman-teman juga. Artinya Bapak, hal yang Bapak lakukan itu kan tidak dipendam, tetapi dibagikan. Nah, menurut Bapak sekarang nih dari yang saya berikan, apa yang Bapak mau lakukan supaya nanti teman-teman juga akan menjadi followernya Bapak, menjadi pengikut, menjadi oh iya ya Pak Sugeng keren banget ternyata sudah ini, gimana Pak? Dari sisi anak, saya yakin mereka sudah terbuka. Artinya anak itu sudah terbuka. Saya ini satu kebutuhan, bukan lagi satu keharusan. Kebutuhan saya betul ini. Tinggal kita minta awasan dari teman-teman guru, bagaimana mengimbangi si anak-anak ini supaya mereka juga terpenuhi kebutuhan baik dari pengajarannya, kemudian dari yang didapat. Kita akan coba nanti Bapak Ibu guru kita kasih penguatan di bidang IT-nya, kemudian pengajarannya. Seperti halnya mereka mungkin belum familiar dengan seperti halnya Canva gitu. Karena belum ya Pak sih ya. Belum ya. Canva ini bagi saya kalau disampaikan ke murid haram. Kenapa bisa begitu? Karena Canva itu tidak menggali kreativitas anak. Karena sudah tersedia ya, Pak ya. Intinya sudah ada, desainnya bagus. kita tinggal menggunakan. Menurut Bapak yang tidak haram yang apa Pak? Nah, itu halal bagi guru. Oh, halal bagi guru, tapi haram bagi anak. Iya, betul. Wah. Nah, ini menarik banget ya. Halal bagi guru, haram bagi anak. Ya, karena guru tidak punya waktu untuk mendesain. Mereka tidak punya waktu, tapi mereka harus bisa menampilkan sesuatu yang menarik. Nah, ini juga punya ada trik khususnya. Tidak hanya sekedar menggunakan yang gratisan, tapi yang premium ya. Supaya mereka bisa menyampaikan, menyajikan, dan mereka itu punya apa istilahnya gitu, percaya diri. Ya, betul. Nah itu bagus Pak idenya. Nah ini nanti Bapak di rencana pengembangan diri nanti kita akan ngobrol sampai di sana Pak. Nanti bisa dituangkan. Dan Pak saya membayangkan ya Pak Sugeng ini ketika tadi ide Bapak luar biasa, kemudian nanti dituangkan itu, terus Bapak unggah di Google Site menjadi portofolio digital Bapak, Bapak sebarkan, nah itu Bapak sudah beramal luar biasa. nanti itu tidak hanya nanti yang tergerak adalah teman-teman Bapak, tetapi juga guru dari sekolah lain di seluruh Indonesia. Nanti kita coba Mas. Sudah kita lakukan kemarin. Pak. Dan support ya luar biasa. Kemudian nih Pak, kenapa isinya dua-dua? Ayo mungkin bisa diceritakan kenapa sih isinya dua-dua Pak Sugeng itu luar biasa kok. Kemarin kan belum yakin. Ya, nah ini saya tanya dulu, saya bertanya kepada murid apa yang sudah baik dari praktek mengajar. Kenapa Bapak cuma mengisi dua? Seseorang Pak Sugeng gitu. Gimana Pak? Kira-kira mau dirubah nggak? Mau dirubah nggak? Ini sebelum saya unggah di laporan saya. Kita itu loh kepercayaan dirinya yang ini yang terjadi juga di tempatnya Bu Wanti. Bu Wanti itu juga membuat perubahan luar biasa, tapi nggak percaya diri. Karena Bu, saya takutnya dibilang sombong. Oh bukan. Kalau sombong itu kan, ini loh aku bisa ini. Kalau ini kan, saya udah makan belum ya? Sudah ya, ini sekarang itu malah nggak jujur gitu kan. Nah coba Pak, nomor satu. Mungkin harus dikoreksi, boleh silakan. Atau tetap bertahan di situ. Tadi bertahan di situ mau saya kejar Pak. Kenapa bisa seperti itu? Bertahan di nomor 2. Nanti kita naikkan. Ya. Karena Pak berani di nomor berapa Pak? 3. Kenapa Pak kok 3? Bertanya ke murid
Selalu bertanya apa enggak, Pak? Belum. Oh, oke. Mungkin setelah ini saya berani bertanya. Oh, ada. Berarti Pak ya. Berarti bisa naik ya Pak ya. Terus apa yang belum dimengerti dari praktek mengajar saya? Yakin nggak naik Pak? Bisa. Sip. Berikan sama guru untuk melihat praktik. 2? Enggak. Berapa? Ini bukan tebak-tebakan loh. Berani Pak. Karena saya selalu mengajar dan ini teman. Saya pernah juga ditunggu di Pak Kepala Sekolah. Mantap. Dan kan ada di setiap satu semester sekali Pak, ada supervisi kelas ya. Nah ini Pak, apa ini? Satu Pak, ayo. Apa ini Pak? Saya berencana mengembangkan diri untuk perbaikan praktek mengajar masyarakat. Coba Pak, Bapak tadi sudah merancang banyak banget. Coba. 40. Ya pasti. Nah ini nanti kita tuangkan di LK4 ya Pak ya. Nanti yang dikirimkan saya yang sudah banyak ya Pak ya. Karena nanti biar terlihat progresnya. Kemarin masih ragu-ragu ya. Terus saya sekarang sudah lakukan ya. Ini Pak, 2. Jadi untuk perbaikan praktek mengajar. Berani berapa Pak? Lihat tawar-menawar. 4. Nah, oke, 4 ya. Oke. 9. Masa Pak? Beneran ini 2? Saya mau membantu rekan sama guru dalam 4. Wah, ini sudah punya kemampuan apa masih kurang percaya diri? Ya Pak, orang Jawa itu kan cenderung gitu. Jadi pengennya low profit, aman ya. Padahal sebenarnya hal itulah yang kemudian menjadi penghambat akhirnya. Jadi Pak, Bapak pernah nggak memberi masukan ke teman-teman? Iya, selalu. Terus orang bapak-bapak bisa berbapak ini? Iya bisa. Ya. Ini Pak, mau dibangga itu. Sama juga sama dulu ya, bukan satu gigi sama. Apa yang terlintas dalam pikiran Bapak kemarin? Saya tuh belum berkontribusi. Itulah orang yang rendah hati. Rendah hati itu seperti itu. Berkontribusi yang bernilai. 12. 4. 13. Mbak rutin kegiatan. 40. Nah, kita aktif di organisasi. Gimana Pak? 4. Terus 15. Praktik baik. 3. Naik 1 aja. Kenapa Pak? Belum berani Pak, kenapa? Nama 3, nama ini. Karena belum continue ya Pak? Tapi kedepannya kira-kira Pak bisa continue ya Pak? Kan itu baik. Ya. Betul yang baik kita. Ya, betul. Makanya Google Site itu nggak hanya sekedar untuk mengunggah tugas sebenarnya. Nah, di sini loh Pak, ini sudah masuk di situ. Nah, ini kan bisa masuk. Bapak itu secara tidak langsung sudah dan tidak langsung Pak. Artinya bahwa karena nggak semua orang membuka ini Pak. Tapi kan besok Bapak setelah membuat ini kan Bapak kemudian unggah di media sosial. Ya teman-teman melirik di situ. Nah ini udah bisa langsung Pak. Fungsinya itu sebenarnya bukan untuk menyombongkan diri, bukan, tetapi merebranding diri sendiri. Ya. Terus ngomong ini Pak. Harus maksimal. Ya. Terus. Masa Pak Sugeng pernah marah Pak? Pernah marah makanya Pak Sugeng itu baik banget. Masa pernah marah Pak? Kayaknya marah itu gak bisa marah Pak kayaknya. Wajar masih. Masih manusia ya Pak. Ini tetap. Oh ya. Kalau saya diajar Pak Sugeng kayaknya Pak Sugeng
nggak marah aja. Oke, ini sudah. Yang ketiga gimana? Baik, saya mendengar. Oke. Bisa 4 ya? Bisa. Oke, bisa. Oke. Ini Bapak sudah menang belum? Belum. Oh, belum. Ya. Ini juga di portofolio ya tadi. Saya belum. Ini nanti saya juga mengunggah. Oh gitu? Ya. Dari tempat Bapak. Dan makanya setelah Bapak perbaiki, nanti bisa dikirim ke saya. Saya kemarin kan unggahan yang saya minta Bapak kemarin kan dan awal ya ini masih yang satu ini kan masih yang ini. Kalau ini kan setelah kita diskusi kan sebenarnya Bapak sudah lakukan dan ada perubahan seperti itu. Jadi nanti ada progres. Betul. Oke. Itu. Oke, ini sudah. Ini gimana Pak? Bisa nanya? Oke, itu nanti Pak. Oke, ya ini sudah. Ini yang ketiga. Dengan belajar. Iya, bisa karena kita fasilitas kita cukup Pak. Bisa ya. Praktekkan belajar. Oke, bisa. Waktu murid ya. Utama itu dikalahkan dengan menyediakan berbagai bentuk bahan ajar yang sudah Bapak buat kemana Pak? Sampai saat ini ya kan kita kembangkan modul untuk les maupun dalam ini mengenai e-book itu kita coba buat juga. Kemudian kalau presentasi kita coba yang dari jumlahnya PowerPoint kita ya kantor dan berbasis web. Game Pak? Ya game kita pernah juga, game kita buat juga. Anak kita minta juga karena ketika mereka kita tidak menggunakan game ya, tapi meng-create satu game. Ya, itu menarik sekali. Dan itu ada. Itu Pak bisa dikembangkan di fiksi Pak. Iya. Bidangnya aplikasi digital game, video, aplikasi dan digital game. Itu termasuk juga komik digital, animasi, motion graphic. Itu Pak. Itu kan anak-anak bisa kalau yang anak multimedia. Bisa. Makanya itu kan coding sudah familiar gitu ya. Sudah. Itu Pak, fiksi. Semacam jodoh itu memberikan senandai Pak. Baik. Saya mengajarkan jawab untuk menggunakan di. Tadi termasuk masuk. Nah, itu nanti akan masuk di LK4 sebenarnya di perkembangan di kompetensi. Ini justru malah peluang bagus Bapak menunjukkan kilo aku dari guru penggerak. Di sini malah. Itu Pak. Karena sebelumnya kita belum begitu intens karena kita fokus dengan bukan kita sendiri ya. Sekarang ternyata harus merangkul teman yang lain. Ya, untuk kolaborasi kan Pak. Iya betul. Nanti jadi satu tujuan utama kita bekerja di 4. Ya, nah, karena kan tadi Bapak kan sudah berpusat pada murid. Ketika berpusat pada murid kan kalau Bapak sendirian itu ibarat jalan kan tersek-sek ya Pak. Kalau ini kan nanti bisa bareng dan anak bisa bahagia Pak. Dan alangkah indahnya ketika mereka lulus itu selalu kok cepet banget, kok tahu-tahu lulus aku, saya akan kangen dan sebagainya seperti itu. Suasana yang luar biasa. Dan itu kebahagiaan seorang guru itu di situ Pak. Saya. Ini Pak. Saya Pak. Tanpa guru itu pun saya juga. Makanya itu. Jadi sebenarnya kan sudah dilakukan. Ini Pak. Saling mengobservasi. Bisa. Di setiap akhir. Nah ini Pak. Dan 3 aja kembali lagi.
Nah, hasil pembelajaran itu kan bisa dari rapor pendidikan bisa. Kemudian dari Bapak ketika melakukan pembelajaran di kelas dan diamati oleh teman-teman atau gantian Bapak mengamati. Nah, itu kan juga jadi perbaikan pembelajaran. Refleksi itu kan sangat-sangat bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran. Betul. Bisa kita. Bisa. Itu. Nah ini kan ada hubungannya dengan kita nih Pak. Ketika apa sih yang perlu diperbaiki? Meskipun kemudian tidak langsung sempurna ya Pak, tapi kan minimal ada progres dari yang sudah dilakukan sebelumnya dengan setelahnya. Betul. Saya pikir Pak Sugeng seorang yang cukup terbuka dan bisa. Orang tua? Saya menjadi program sebenarnya ini tugas kalian ini. Nah, ya kan Bapak Bapak sudah lakukan belum? Terkait dengan ini Pak? Oke, dari data yang ada sebenarnya sudah kan. Tapi penekanan saya bukan di orang tuanya, tapi di siswanya. Padahal ketika kolaborasi itu bisa apa ya Pak? Contoh misalnya, contoh paling gampang. Bapak tadi kan manggil psikolog ya Pak. Barangkali ada orang tua murid ini tuh psikolog Pak. Kan bisa, nggak usah bayar. Namanya nanti kelas inspirasi Pak. Saya kan sudah mempraktikkan ya Pak. Ketika di tempat kami ada yang namanya sampai entrepreneurship di ada hari di situ ada yang dikembangkan tentang entrepreneur. Nah, karena saya sudah membuat ini, saya punya peta orang tua yang punya usaha itu siapa saja. Saya punya langsung seret. Oh iya, kalau usaha kue sepoe, kalau usaha lain sepoe. Nah, ketika anak butuh narasumber terkait ambil Pak, gratis Pak, malah dibawahi ke air. Nah itu Pak, ini nggak usah bayar Pak. Ini kan kita nggak pernah tahu ya Pak, anak-anak itu kan kadang kalau di sekolah kayaknya mereka biasa-biasa aja, tapi ternyata ada orang tuanya yang wakil rektor, ada orang tuanya yang pegawai pajak, ada orang tuanya ternyata punya usaha, dan itu kan diundang ke sekolah gratis Pak. Ini Pak. Betul. Dan ini kalau itu dilakukan dia keren Pak. Nah nanti nggak hanya jejak alumni tetapi juga jejak orang tua. Dan kayaknya kan kita sebagai orang tua kan anak-anak kita kalau ada rasa bangga ketika kita dihadirkan di sekolah anak kita. Anaknya juga bangga, kitanya juga bangga, kan Pak? Betul. Dan nanti mereka pasti akan berkontribusi banyak tentang itu. Dan nanti kalau mau juga Pak. Boleh. Saya baru mencoba orang tua kita coba ada nggak info terkait lapangan kerjaan? Mungkin dari setiap ibu orang tua yang ada satu atau 3%. Tapi itu belum ke sini. Nah, apalagi kita kan punya karya di IT ya, di luar pakai Jepang, langsung langsung seret, atau tahu kan? Oh iya saya perawat sebenarnya. Oh iya sini. Nah kan terus kalau perawat misalnya apa namanya hadirkan di sekolah untuk memeriksa kesehatan anak gratis Pak. Data sudah ada, nah, tinggal mengolah aja. Unggah di sana. Di Google Sheet kok. Jadi Google Sheet-nya nggak sepi Pak, tapi benar-benar ini kan hasil dari Bapak ikut guru penggerak juga terbuka terkait dengan betul. Iya Pak. Ya. Itu sama yang tadi Pak yang tadi utamanya adalah karena di SMK itu kan menyiapkan untuk ke dunia kerja. Tadi Bapak sudah memberi bahwa mana sih yang punya usaha, punya industri gitu ya, orang tua. Sebenarnya tidak hanya bisa sebatas itu Pak. Siapa tahu ada orang tua yang mau investasi. Betul. Dan kita gini Pak, kadang mau orang Jawa itu ya, anaknya diumbul gitu, wow, mana langsung doboh gitu Pak. Iya Pak, saya sudah mempraktekannya. Ada murid saya, dia orang tuanya punya usaha ini Pak, punya usaha gerabah. Kemudian Pak, usaha gerabah Bapak ini gimana? Ini Bu, seret gini-gini, apa yang jadi masalah? Ini Bu, karena saya belum bisa mana. Ini putranya Bapak ini kan bisa membuat itu. Jadi akhirnya kemarin jadi tanah bertutur Pak. Itu yang pernah fiksi dapat perak. Jadi gerabah yang kemudian di situ bisa bercerita. Bisa bercerita kenapa? Oh cerita mama tapi gerabahnya itu. Iya Pak.
berbahagia itu tinggal milih mau cerita tentang apa, tentang budaya, tentang pariwisata di Jogja dan yang lain-lain. Dari itu Pak, dari saya memetakan gitu. Nah, nanti bisa diganti Pak. Oke, kita teruskan. Biar nggak semua diserahkan ke sekolah Pak. Orang tua itu juga bertanggung jawab. Karena pendidikan yang utama kan disuruh di keluarga gitu. Selama ini kita mengeluh orang tua terkait dengan kita jarang mengeluh dengan ide. Betul. Wah ini nanti Pak Sugeng langsung, Pak Sugeng saya beda ya. Ibaratnya kan ketika kita ada pertemuan dengan orang tua itu enggak hanya nagih, betul. Memberdayakan, empowering. Itu kan termasuk kepemimpinan belajar Pak. Di CGP kan nggak hanya belajar modul aja, tapi bagaimana Bapak kemudian kepemimpinan pembelajaran Pak. Nanti kepala sekolahnya diberi ide Pak Sugeng kok saya sih tambah sih ya. Nah itu Pak. Jadi kesannya kalau orang tua dibalik ke sekolah, wah ditagih benar, nggak hanya itu, tapi mungkin pada saat pertemuan itu juga bisa. Betul. Dan selama ini mereka non pasif ya ketika kita. Mungkin nanti kita bisa mulai idenya dari guru penggerak. Untuk mencari langkah efektif yang murid belajar. Ada nggak Pak di antara murid-murid Bapak itu yang mengalami kesulitan dalam hal mengikuti pembelajaran? Ada yang ABK ada nggak? Iya, bukan ABK ya, tapi kok sering depresi ada. Memang orang tuanya dari awal tidak menyampaikan, karena ternyata anak itu memang dalam pengobatan itu juga jadi pusat kita, perhatian kita juga. Ketika tugas berat dia seperti teriak-teriak, ada juga seperti itu. Terus yang dilakukan apa? Ya, kita dampingi dengan intensif. Pendampingnya dari BK. BK guru BK atau ada tugas khusus? Dari guru BK. Ada namanya sekarang yang dari pendidikan luar biasa itu menyediakan guru Pak. Kadang kita nggak tahu bahwa mereka itu menyediakan sebenarnya. Ini kami sudah tahun keempat. Jadi anak untuk yang berkebutuhan khusus sebenarnya gampang stres ketika diberi tugas oleh guru gampang stres. Kemudian ada anak yang mohon maaf secara fisik ini menjual gede banget Pak. Jadi dia kan benar-benar inklusi. Nah itu kita ada pendampingan khusus Pak. Jadi selfie. Ya besok saya beri ilmunya ya Pak. Barangkali itu kan anaknya akan sangat membantu. Itu gratis Pak. Jadi mereka hanya diberikan ruangan di BK. Jadi satu dengan guru BK untuk mengelola anak-anak yang berkebutuhan khusus itu. Kebetulan kita secara inklusi tidak ada ya, inklusi tidak ada. Tapi yang kondisi kadang-kadang kita obatnya kan belum benar gitu loh Pak. Karena kan kita mungkin psikologi dibekalinya hanya tentang pendidikan ya Pak secara menyeluruh. Tapi untuk yang lebih mendekatkan pada anak tadi, kan kita semua kan berorientasi pada murid. Itu bisa dilakukan. Ini menyediakan kesempatan dan ruang untuk hadir di sekolah lagi. Guru tamu dari industri selama ini. Mungkin kita ini. Itu tadi sambungannya tadi Pak. Nanti kita coba. Oke. Pokoknya saya tunggu Google Site-nya Pak. Ini orang tua mengajar Pak, gerakan orang tua mengajar yang bagus banget. Dan itu bisa dilakukan ketika di aula bareng-bareng pas di MPLS juga bisa Pak. Kalau tempat kami namanya kelas inspirasi. Itu isinya orang tua mengajar. Ini Pak, visi mosok Pak. Beneran Pak. Bakal humas. Visi misi sekolah diperbarui nggak Pak di setiap tahun? 5 tahunan gitu. Tapi tetap kan berproses. Iya, proses kan nanti akan di breakdown ke di tujuan sekolah dan sebagainya. Nanti kita coba. Keempat ya. Karena tadi untuk mengelola supaya tadi bisa membuka mindset
modul selanjutnya Bapak akan belajar tentang visi guru penggerak. Oh. Nanti mungkin semakin tebal lagi nanti. Menebalkan laku ya Pak. Untuk menyelesaikan emosi. Nah kalau Mas kan jelas merefleksikan pendidikan yang bersetaraan. Dan mengajak orang untuk mencoba pendekatan baru dalam menciptakan kesadaran. Terus kayak ini semalam jelas. Ternyata problemnya sama ini. Tentang percaya diri. Bapak ini. Intra ekskulnya gimana Pak modelnya di sini? Maksudnya anak memilih ekskulnya atau sekolah kemudian menyajikan ekskulnya ini. Ada sekitar 50 yang bisa dipilih anak. Tapi itu 50 itu siapa yang menentukan? Dari siswa. Itu Pak, yang maksudnya berbesar dari itu sebenarnya bisa dibeli dari bawah. Jadi gini, anak-anak mengusulkan ekskul apa? Kalau Gerbong mengusulkan, seret dikerucutkan jadi misalnya 50 tadi, pilih yang paling. Jadi bukan dari atas tadi, tapi mulainya dari bawah yang dibutuhkan anak-anak saja. Tapi kalau di desa ada sendiri. Ada sendiri ya. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Kemudian dari situ. Menapa Pak? Sesuai dengan LKS, semua. Mengacu ke sana. Tadi apa namanya? Fiksi. Fiksi itu. Kita coba masukkan di eksternal fiksi karena yang jelas tidak ada yang mau ini. Karena selama ini orang melihat SMK itu LKS gitu. Dan itu sekolah yang paling bergengsi. Ada festival inovasi kewirausahaan Indonesia itu ya memang sama Pak di SMA ya juga OSN gitu Pak. Tapi untuk mengakomodir anak-anak yang tidak pintar banget tapi mereka punya kreativitas di fiksi. Ya. Saya mau generasi budaya yang ada untuk menjaga program belajar yang berdampak pada dunia. Apa? Masih jelas. Ini kaitannya dengan ini. Naik. Terus terang kalau di tempat kami yang bos itu kan saya. Ini kenapa ya? Nggak jadi. Nggak jadi ini kenapa Pak? Motivasi kan belum. Ya ini karena kemarin belum punya. Ini ya Pak, bekal. Sekarang ada punya ya Pak. Bapak punya kemampuannya. Dan lalu Pak, teman-teman itu di kelompok Bapak itu insecure dengan Bapak. Kalau Pak Sugeng, kemarin saya besarkan hatinya Bu Marwati. Bu, Ibu di TK ya TK, jangan terlalu silau dengan SMK. Saya bilang gitu lah. Kalau kemarin sempat insecure, gara-gara Pak Sugeng, Pak Sugeng pintar banget gitu. Bu, Ibu itu di TK. Pak Sugeng belum tentu bisa mengelola di TK kan ya Pak. Iya makanya harus disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Oh iya jadi ampun saya baru tahu sekarang. Yang sendiri dan perancang program yang sesuai di sekolah. Kita naik ya. Kita naik. Nah ini tak kenal dulu. Ini tadi betul. Jadi berkaitan Mas. Karena mungkin selama ini kan belum dibudayakan. Terus orang tua kan banyak dengan BP, banyak dengan siswaan ya. Dengan kita kan, saya kan banyaknya dengan industri. Saya lupa kalau orang punya peran penting. Iya, karena MBS Pak. Basis sekolah itu kan orang tua termasuk pilar. Betul. Karena kan kita kadang-kadang ya Pak ya, sendiri. Ya, oke, terima kasih ya Pak ya. Terus sekarang kita melihat yang foto
Ini rencana kami nanti ada ini ya, yang hari ini nanti kita coba di ini ya, pendampingan ada satu menu lagi di pendampingan. Anu Pak, nanti di caption yang pas penjenengan bersemangat untuk, oh iya saya mau melakukan itu gitu Pak. Jadi diambil yang virus-virus baiknya coba kalau orang ya, coba kita bayangkan ya, kalau orang disuruh melihat video kita lama banget, berarti males. Makanya jenengan nanti lihat di videonya, yang di situ yang jenengan nampak bersemangat, oh iya saya akan lakukan itu gitu Pak. Jadi dipotong aja di situ. Jadi saya nggak perlu nggak tahu nggak apa-apa Pak. Yang penting masukin. Jadi artinya apa? Ketika oh iya Bu saya belum melakukan itu, saya mau melakukan itu. Nah itulah yang virus baik itu di situ Pak. Karena kalau kita berdurasi 30 menit di video itu kan orang malas. Mending Bapak potong sedikit-sedikit. Jadi Bapak potong yang 2 menitan untuk ambil yang tadi. Bapak ngomong, oh iya saya mau mengembangkan yang orang tua. Oh iya saya mau melakukan ini. Oh iya saya mau itu Pak. Nanti dikemas yang potongan-potongan itu. Itulah virus baiknya di situ Pak. Nah ini yang kemarin Bapak sudah buat. Yang pertama. Ini baru profil. Oh profil. Kemudian nanti kita akan coba. Kan ada 4 ya. Kalau nggak salah ada 4 ya. Profil. Kemudian apa kemarin? Aksi nyata. Kemudian portofolio. Kemudian publikasi Pak. Belum ya? Belum. Kita tambahkan. Nah, saya menagih website. Dan nanti saya diberi linknya website. Oh, gitu. Terus nanti saya ya akan melaporkan ke fasilitator gitu dan dari instruktur. Berarti udah dulu ya Pak Edi ya Pak. Oke. Nah selanjutnya Pak kita ke LK3 dan 4 tentang posisi diri ya. Nah kemarin kan sudah disampaikan ada kompetensi guru penggerak itu mengembangkan diri dan orang lain, pembinaan pembelajaran, pengembangan sekolah. Ada apa Pak? Yang satunya? Ini lanjutan dari. Oh, lanjutan dari. Oh. Dan Pak. Ya semuanya mau jadi manajemen kan. Itu 3 gitu. 3. Satu ini Pak, manajemen tadi Pak. Kalau saya kirim lagi Pak. Jadi saya ngetik sendiri yang ini. Oh iya, ini Pak yang ini pengembangan harusnya sudah ya. Nah ini ya Pak. Ini yang masih dipalas lagi Pak. Sudah ya sih, nggak kecetak ya. Ya ini nanti dilengkapi nih Pak ya. Nanti di PDF aja bisa di saya Pak. Nah sekarang kita buka satu-satu dulu Pak. Nah ini saya membaca berdasarkan yang Bapak tuliskan di sini. Ini yang gini, kemarin kan ada beberapa file yang saya kirim. Kayaknya enggak, nah ini file yang saya kirim kan begini. Nah jadi Pak ceritanya. Ini kan mungkin waktu di sana itu kan kemarin itu berdasarkan waktu ya Pak ya. Jadi di antara potensi ini, Bapak itu sebenarnya sudah mengembangkan semuanya Bu. Oh, ya sudah. Nah, kalau sudah, berarti kan tuliskan semua. Kompetensi apa yang sudah Bapak miliki atau lakukan berarti semua. Ya Pak, berarti kan semua. Terus kompetensi apa yang masih perlu ditingkatkan? Nah, di antara 3 ini yang mau Bapak push yang mana gitu. Pilih salah satu, kan gitu. Nah, terus baru yang ketiga apa yang menjadi tantangan? Nah, tantangan dari ini tadi, kenapa kok tadi belum masih perlu ditingkatkan? Di sini ya Pak. Nanti mengerjakannya
akhirnya gini. Jadi tertiga ya, jadi kalau ini Bapak sudah lakukan, tuliskan semua copy paste, blak, gitu. Soft copy-nya nanti udah saya kirim di grup Pak. Nanti kalau enggak yang saya kirim lagi. Terus nanti yang mau dimakan yang mana saya ini kah atau ini kah atau dua-duanya atau tiga-tiganya monggo Bapak yang tahu. Sama juga dengan ini. Ini juga seperti itu. Itu ya Pak ya. Tadi saya ambil satu. Enggak apa-apa. Satu itu untuk yang nomor 2, yang masih perlu ditinggalkan. Ya, karena kalau luka itu kan Pak, kemerpok ya Pak, waktunya tuh bisa hanya 10 menit kan nggak mungkin bisa terjadi gini makanya. Pemahamannya juga kan beda. Ya, itu nih Pak ini sama sampai belakang seperti itu. Nah, setelah ini tuh Pak, kan kemudian Bapak tahu posisi saya itu di mana tuh gitu. Apa sih yang masih perlu saya lakukan? Nah, ini yang keempat ini Pak. Nah, inilah yang tadi Bapak tuliskan yang masih perlu difokuskan, yang masih perlu ditinggalkan masuk di sini Pak. Lah, jadi jawaban nomor 2 ini copy paste masuk sini pulang. Gitu. Ini nomor 2 copy paste pulang gitu Pak. Nah, contoh misalnya Bapak ini yang masih mau dikembangkan, ini harus sinkron loh Pak. Harus sinkron. Di sini nanti tentang metode ya Bapak, ini kan metode. Ya, terus mengembangkan metode pembelajaran. Nah, Bapak menganggap ketika mengembangkan metode pembelajaran yang lain sesuatu berhasil itu ketika apa? Gitu. Nah, tuliskan di sini indikatornya. Misalnya ketika siswa kemudian menjadi aktif dalam pembelajaran, misalnya itu kan Bapak sendiri yang menetapkan indikator di sini. Dari siswa bukan dari sisi. Bisa dua-duanya. Kan kita membuat feedback juga dari anak-anak, dari kita refleksi, kemudian anak juga refleksi, jadi bisa dua-duanya. Karena kan kalau menarik bagi siswa ya siswanya harus tahu dong. Jangan menarik hanya kita mengklaim aja bahwa itu menarik, padahal dari sisi siswa nggak menarik, kan bisa jadi seperti itu. Tinggi Pak, mungkin bisa diperbaiki. PR-nya banyak nih. Semangat ya Pak. Nah, terus ini ya Pak, misalnya mengembangkan metode belajar yang mulai untuk siswa. Nah, indikator belajarnya adalah siswa menjadi tertarik untuk mengikuti pembelajaran, misalnya gitu ya Pak ya. Nah, strateginya apa? Nah, sumber ajar, latihan, berbagi dengan yang lain. Pelatihan spesifikasinya apa Pak? Ini kan terkait dengan metode ya berarti model-model pembelajaran. Pelatihan media, pembuatan media pembelajaran misalnya kayak gitu. Jadi ini sinkron, nyambung gitu. Daya dukung kepala sekolah, katisin, misalnya terus cara mengatasi faktor penghambat. Nah, gini kok, ini udah benar. Coba di sininya harus disinkronkan. Gitu. Maaf ya Pak. biar benar sekali. Terus ini. Nah, sektor pembinaan pembelajaran yang perlu ditingkatkan apa ini Pak? Bapak di mana? Yang saya tulis di situ. Oh, yang ditulis di situ. Oh, iya. Yang nomor 1. Memimpin perencanaan. Nah, ini nanti pokoknya 4 terus ya Pak ya. Memimpin perencanaan. Kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam penguasaan metode lagi ya Pak ya. Karena di nomor 1 tadi sudah metode. Ini warga sekolah. Meningkatkan kualitas belajar warga sekolah. Penempatan IT untuk guru. Kalau ini lebih ke sendiri. Lebih ke diri sendiri yang langsung ke murid. Kalau ini kan tadi ke Bapak Guru juga. Penguasaan metode. Yang jelas pertama kami berterima kasih atas diingatkan ketika tugas-tugas sebelum
tidak tersinggung gitu, tapi sebagai apa ya, kita sangat berterima kasih. Karena kalau tidak ya akan kelewat. Kesibukannya luar biasa ya Pak. Luar biasa. Ada satu dua yang tadi yang terlewat ya, kita cuma belum kita kemas saja. Materi sudah ada ya. Kita dan kita tidak tahu sebelumnya ini harus kemana. Karena mungkin belum ada budgetnya ya Pak. Akhirnya kita tahu ternyata ini harus selesai. Kita terima kasih. Kemudian juga nanti monggo nanti tidak segan-segan mengingatkan, menegur kami ya, supaya tetap berjalan di on track ya Pak. Sampai finish ya Pak. Sampai lulus saya akan bangga sekali. Besok Pak Sugeng diangkat jadi kepala dinas. Wah aku biar tahu ketemu Pak Sugeng. Kayak saya simpan waktunya. Wah ini pejabat saya pernah ngobrol dengan pejabat itu. Pak Sugeng itu ya yang bisa sampaikan ke Pak fasilitator nih. Intinya Bapak nggak ada kesulitan apapun ya Pak. Alhamdulillah untuk saat ini teknis sudah terbiasa kita di sekolah. Saya nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita mengatur waktu saja sudah selesai. Nah, Bapak dari pendampingan ini, Bapak memperoleh manfaat sangat. Kehadiran saya mengganggu, memberikan paling nggak cercah sedikit lah barangkali. Sangat Bu, kita sangat dapat manfaat dan pencerahan saya ini sangat dapat pencerahan dan mohon ini secara rutin ya, secara rutin bisa dilaksanakan supaya apa yang saya buat itu tidak salah. Ternyata ada beberapa yang salah. Bukan salah Pak sebenarnya. Diluruskan. Ya, mungkin itu juga refleksi untuk saya Pak, karena di loka orientasi itu kan hanya 5 menit, 10 menit, jadi harus menyampaikan banyak. Nah ini kan maka besok lagi saya juga menemukan strategi kan dari masukan dari Bu Marwati juga ketika loka karena dibatasi waktu, padahal saya kemudian nyambung di WA, di WA group untuk memperkuat gitu. Mungkin ya ini kan kalau nggak direfleksi itu kan mungkin saya nggak paham gitu ya. Seperti biar nggak. Ini semoga saya saja yang salah gitu. Semoga saya saja yang salah, yang lain kan. Oh nggak ada yang salah. Cuma ini kan aja Pak, apa namanya? Mungkin ya saya salah saya terlalu cepat juga mungkin waktu itu untuk menyampaikan. Itu Pak Sugeng. Nanti ini semua hasil dari pertemuan kita akan saya masukkan di dalam jurnal komunikasi di AMS. Kemudian nanti tugas-tugas Pak di AK itu mungkin bisa dikirimkan PDF-nya ke saya. Kemudian nanti kalau aksi nyatanya sudah dikerjakan, saya diberinya karena itu nanti untuk menampilkan pendampingan saya. Siap. Ya, Pak, semangat terus ya. Semangat. Jaga kesehatan. Mohon maaf, saya barangkali ada salah kata perbuatan yang kurang berkenan di hati Pak Sugeng. Saya mohon maaf sekali. Itu Pak Sugeng. Semoga coaching pada pagi hari ini membawa harapan baru. Semoga Bapak ada ide baru lagi untuk dimunculkan lagi ke depan. Terima kasih Pak Sugeng. Jadi berarti Bapak sudah terselesaikan ya ingin disampaikan? Sambung. Ya kita eksekusi. Jadi matur nuwun Pak Sugeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.